Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor KOA lagi. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam NTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, ke-10 BRMS, ke-11 BSSR, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup menguat 1,02% ke harga 2.970. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi bagus ya. Akhirnya benar terjadi pola cup and handle-nya, dia pelan-pelan naik dan bertahan di support 2700. Jadi, dengan kondisi seperti ini ya arahnya minimal ya. Dihitung rounding bottom-nya ini aja dulu atau handle-nya ini. Terdekat itu 3.300 ya, atau 3.200 dulu lah, karena naik turunnya itu sekitar 200 poin ya, dari 3.000 ke 3.200. Jadi menarik untuk Indi karena Indi juga volumenya meningkat saat 3 hari saat dia breakout 2.880 2.900-nya. Jadi ini valid. Kalaupun yang mau spek buy, tinggal cut loss kalau dijebol 2.880. Udah cut loss tipis saja dulu, nanti buyback di bawah bisa seperti itu. Kalau dilihat ya memang bagus technical Indi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, tutupannya di harga tertinggi 2 minggu sebelumnya juga ya. Jadi minggu depan lanjut, target terdekat 3.100 3.200 untuk Indi. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 5,7% ke harga 3.520. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro hari Jumat juga sudah saya rekomendasikan, saya suruh spek buy itu 330 sampai 3.300 dan sekarang udah floating profit. Dan yang kalaupun TP 5% tadi, karena target TP awal saya itu TP1 di 3.500 dan TP2-nya di 3.700 3.800 ya. Jadi peluang minggu depan tetap lanjut karena terlihat volume meningkat 3 hari. EMA CD-nya juga membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, dan ya ini ada pola cup and handle seperti ini. Ini handle-nya. Atau kalau Bapak Ibu suka yang seperti ini juga bisa ya. Ini kelihatan kan pembentukannya juga bagus. Kalau sesuai cupnya ini ya berpotensi ke 4.000 atau secara ini ya 4.000 lah targetnya, tapi terdekat dulu 3.600 sampai 3.700 3.800 itu untuk Adro. Apakah bisa spek buy ya udah ketinggalan kecuali dia ada koreksi ya. Kalau Bapak Ibu mau spek buy dan cut loss di bawah 3.400 silahkan, nggak ada yang salah. Yang penting tuh siap cut loss. Namanya trading kan, tapi apakah boleh nggak pakai cut loss? Ya boleh, cuman ya rugi waktu kalau ternyata dibawa turun terus belum naik ya. Memang kedepannya tetap ada naiknya, cuman waktunya rugi kalau trading itu menunggu terlalu lama. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro menarik diperhatikan juga minggu depan lanjut. Target terdekat 3.600 3.700. Langsung saja ke saham ketiga ada DMR yang ditutup menguat 0,93% ke harga 2.150. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ADMR menurut saya belum menarik kalau belum di atas 2.200 karena terlihat kan dia gagal lewat hari ini. Jadi kalau hari Senin candlenya merah dan tutup di bawah 2.100 itu rawan targetnya ke 2.000 terdekat dan bisa sampai 1.800 untuk ADMR area ini. Ini bahaya nih. Ini potensi bisa ke sini kalau minggu depan dia gagal menaik di atas 2.000. Kuncinya itu 2.200. Kalau tutup di atas itu aman. Di bawah itu peluang besar terdekat ke 2.000 dan bisa sampai 1.800 untuk ADMR. Kalau dilihat dari candle mingguannya juga turun dengan volume besar ya, karena memang ada rebalancing dan ADMR itu masuk di indeks MSCI, tapi malah dibawa turun ya. Ya ini bagus dojinya. Cuma doji seperti ini harus dikonfirmasi dengan candle rebound. Minimal tutup 2.200. Seperti itu untuk KDMR. Langsung saja ke saham keempat ada PTBA yang ditutup menguat 1,75% ke harga 4.630. Kalau dia transaksi asing, net buy senilai 59,8 miliar. Mungkin ngincar dividen ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada net sell.
ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PTBA membentuk candle hammer dengan body yang cukup lebar daripada ekor ya, berarti kurang ideal, apalagi itu di area pucuk. Dan kebetulan PTBA hari Jumat kemarin kumdet dan ex-date-nya di hari Senin dengan nilai dividen Rp688. Jadi dari harga sekarang itu sekitar 15%. Itu sangat besar ya. Dan peluangnya tetap ada potensi dividen trap 15%, hitung aja ya, dia kembali ke sekitaran 4.000, 3.900, mentok 3.800, dan ya kemungkinan uji neckline ini aja ya sekitar 3.900. Jadi ada mungkin 2 kali ARB ya, tapi itu baru indikasi atau baru analisa ya, dia tergantung market makernya. Tapi ya harusnya tetap tuh 2 kali ARB kan. Kalau langsung dibuka di hari pertama ARB-nya, yang jualan ya udah profit taking sekitar 9% kan, dia nggak mau, pasti mau jualan lagi. Ya potensi tetap tuh minimal 2 kali ARB untuk PTBA. Tapi apakah bisa naik dalam jangka waktu cepat ya itu tergantung juga market. Tapi ya kalau dia masih uptrend, harusnya akhir tahun potensi juga masih bisa dapat capital gain dan bahkan bisa breakout lagi 480. Tapi tren jangka pendeknya PTBA turun dulu. Mungkin juga konsol di area bawah, ngumpulin tenaga, kalau memang masih bagus baru dikerek naik. Pokoknya siap-siap besok yang masih ada hot PTBA kena dividen trap ya. Jadi seperti itu. Nggak masalah, hold aja. Potensi akhir tahun juga ya peluang balik lah. Nutup gapnya minimal bisa tuh. Sangat mungkin dia breakout lagi 4.800. Coba kalau dilihat candle bulanan. Candle bulanan ini juga ada indikasi pola cup and handle, dan 4.800 itu kan area resisten yang sangat mungkin di breakoutnya. 12 tahun yang lalu kalau itu lewat, bahkan 5.500 sangat bisa untuk PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima, ada ITMG yang ditutup di harga 34.950 menguat 0,79%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG membuat candle hammer terbalik di area pucuk resisten 35.000 dan ya ada potensi turun ya, karena memang sinyal kurang bagus kalau sudah candle hammer terbalik nih, apalagi di area resisten. Memang bisa di reject, cuman resikonya kalau yang baru beli itu dibawa ke 34.000 itu cukup dalam kan, 3%-an bahkan 4% cut loss-nya nih. Ya kalau Bapak Ibu cut loss mepet, takutnya ada trigger, dia ditarik naik lagi, habis itu ada yang makan beli bawah jual tarik ke atas kan. Nah itu ya, kalau support kuatnya di 33.800 ini untuk ITMG. Jadi seperti itu untuk ITMG, lebih ke wait and see aja dulu. Kalau yang punya dari bawah ya jaga-jaga dengan trailing stop atau pasang auto stop loss profit, jangan sampai balik BEP ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham ke-6, ada UNTR yang ditutup menguat 3,08% ke harga 32.600. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ini UNTR diakumulasi, yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR sudah lewat 32.000-nya dan lanjut 34.000 sampai 35.000. Cuman harga sekarang kurang ideal. Kalaupun beli buy on breakout itu resikonya masih tinggi ya. Karena ini kan baru pertama kali dia lewat. Takutnya false dia turun lagi. Jadi lebih ke wait and see dulu aja lah ya. Ketinggalan. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 30.000, 30.500, 31.000 maksimal ya masih bisa. Kalau udah di atas ini terlalu tinggi ya. Ya ketinggalan lah. Cari saham lain. Karena setiap hari juga ada berpeluang ya. Yang penting rajin screening, punya teknik. Ya bisa aja dapat aja tuh saham-saham yang bagus ya. Jadi seperti itu. Untuk NTR lebih ke wait and see, hindari dulu karena terlalu tinggi harga sahamnya. Langsung saja ke saham ke-7, ada Doit yang ditutup menguat 4,34% ke harga 432. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Doit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit cukup bagus ya. Dia bertahan di atas 400 dan ya ada peluang uji resisten minor 440. Kalau lewat ya mentok dia akan uji 480. Apakah bisa naik lebih tinggi? Belum saatnya ya. Kemungkinan juga masih konsol. Dan apakah bisa beli di harga sekarang? Biasanya pertanyaan seperti itu sering muncul. Ya, kalau Bapak Ibu targetkan ke 480 tuh risk rewardnya bisa seperti ini nih.
Ya, siap nggak 10% cut loss, target profit 11%. Ya, beda-beda tipis. Tapi ini ada resisten di 440 yang harus dilewati Dowit. Itu masalahnya. Kalau dia gagal dia akan turun lagi. Mungkin uji 400 naik lagi. Karena ya masih sama. Analisa saya sebelumnya dia itu potensi konsolidasi dulu di area ini. Mentok-mentok 480 itu. Tektok area ini. Jadi ya kurang ideal lah kalau baru beli ya. Tapi ya tergantung. Bisa aja profit kan. Ya tergantung trading plan-nya seperti apa. Kalau di luar trading plan harus gimana. Itu yang paling penting di dalam trading ya. Masuk di harga berapapun bisa profit. Cuman siap gak resikonya yang dilihat. Siap gak cut loss kalau di luar skenario. Biasanya kalau jauh dari support ya cut loss-nya bakal lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk Doit kalau dilihat candle mingguan. Mingguannya bagus. Hammer. Tapi ekor sama body hampir sama panjang ya. Dan itu neckline 400 sampai 440 itu cup and handle-nya dan harusnya bisa bertahan. Jadi Doit tuh aman selama di atas 400. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham 8. Ada Harum yang ditutup menguat 4,32% ke harga 2.410. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker Samarinnya Harum malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum volumenya besar setelah stock split 1:5 dan dia akhirnya breakout juga ya. Resisten 2.400. Apakah ini valid breakout? Sepertinya bisa iya ya. Pokoknya yang penting kalau Bapak Ibu mau coba spek buy untuk Harum, tutupan di bawah 2.400 pertimbangkan cut loss, apalagi tutupnya di bawah EMA 60-nya nih. Nggak perlu nunggu sampai 2.200 terlalu dalam. Cut aja, mending cut dulu kalau dia tutup di bawah EMA 60-nya nih, baru beli di 2.200 lagi. Cut loss-nya paling mentok 4% kan, 4% 5%, ya udah baru buyback di bawah daripada di bawah turun lebih dalam. Nggak nyampe malah nih, cuman 3% aja. Pokoknya tutup di bawah 2.400 jual, nanti buyback di bawah. Kalau Bapak Ibu tetap hot dan berharap ada pantulan di bawah, ya ini siap-siap 8%. Itu udah di tangan loh. Rugi 4%. Belum tentu kalau dia rebound, kalau dia terus turun, Bapak Ibu tambah ruginya lebih dalam. Mending cut loss sekitar 3-4%, nanti buyback di bawah. Kalaupun harus cut loss, ya sekitar 6% lagi daripada Bapak Ibu bawa dari bawah. Itu cut loss-nya 9,5%. Jadi lebih besar 3,5%. Dan kalaupun Bapak Ibu cut loss tadi 3%, misalnya sesuai skenario dia naik, Bapak Ibu tadi cut loss 3%, udah bisa profit 5%. Ketutup rugi yang sebelumnya. Apalagi balik ke harga beli Bapak Ibu, profit 5% udah di tangan tuh. Kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss itu baru BEP dan belum tentu dapat profit. Kalau misalnya dia turun dulu, yang dari bawah ya udah, karena candle merah profit taking, karena gagal bertahan di atas 2.400, jual dulu. Net profit 3%. Hitung-hitungan setelah dikurangi kerugian sebelumnya. Nah itu, seperti itu trading plan kalau menggunakan stop loss ya. Gak ada yang salah trading itu stop loss ya. Kalau yang bilang nanti beli di akun lain, kalau duitnya banyak bisa. Kalau duitnya terbatas, ya harusnya belajar pakai stop loss saja ya. Coba aja. Takutnya rugi terus. Kembali lagi belajar. Karena analisa teknikal ini bisa dipelajari. Saya juga dulu belajar juga otodidak ya. Dan melihat YouTube dan ikut beberapa kelas. Itu juga baru bisa akhirnya paham ya. Karena ya sering melihat market. Kalau takut uangnya rugi banyak karena mikirnya mau cari untung di saham, ya jangan dulu. Kalau belum punya ilmu yang lebih banyak di analisa teknikal ya. Nggak apa-apa pakai uang kecil karena market itu selalu ada kesempatan. Nanti kalau sudah win rate-nya bagus, cut loss-nya paling 1-2 kali, profitnya bisa lebih banyak, ya baru ditambah modal ya. Jangan takut ketinggalan karena market selalu ada. Jadi seperti itu ya. Untuk Harum, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup di harga 57, terkoreksi 1,72%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi juga gagal lewat lagi 60. Tapi memang ini nih udah di area pertengahan yang kemungkinan juga ada pantulan. Idealnya memang beli tuh di area bawah 5455 dan cut loss 53. Dan ya kalau mau beli dari sekarang itu harus jual rugi terlalu dalam. Di bawah sini sekalian. Karena kalau Bapak Ibu jual di sekitaran ini ya kemungkinan ada pantulan. Itu yang rawan. Tapi kalau nekat ya udah. Kalau mau turun dari 57, 56, 55 kan nanggung.
mending sekalian beli di atas, tunggu dia tutup di atas 60, beli buy on breakout. Kalau beli buy on breakout gagal bertahan di 60, bisa cut loss, udah nggak perlu tahan lama-lama, paling 2,5%. Pokoknya dia gagal udah jual dulu. Harusnya kalau mau bagus, Bumi itu hari Senin harus langsung hijau ya, dan breakout tuh 60. Tapi kalau dia ke bawah, siap-siap jaga-jaga lagi di 54, 55 kalau mau niat beli Bumi. MACD-nya juga bagus, saat koreksi juga volume kecil ya 2 hari. Ya harus candle hijau hari Senin. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup menguat 0,9% ke harga 222. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit distribusi, tapi yang nampung juga broker asing ya, hampir sama lah antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BRMS masih bisa kalau mau spek buy, pokoknya asalkan dia nggak tutup di bawah 200 itu bagus untuk BRMS. Dan kalau mau bagus, besok itu Senin harus kembali rebound. Minimal kalau bisa tutup di 230 itu bagus. Seminggu ke depan itu kalau dia bisa break 240 itu potensi lanjut ke 28. Karena ini kelihatan dia terus membentuk higher low dan ya tutupan di bawah 220, jual dulu aja. Ini juga dia kan koreksi dengan volume kecil 2 hari, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga meningkat. Jadi untuk BRMS potensi untuk rebound minggu depan. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.860 menguat 4,04%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary BSSR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal yang seperti analisa saya sebelumnya ya, BSSR itu harus di atas 3.600 itu baru aman, dan sekarang dia udah di 3.800. Udah breakout EMA 60-nya dan EMA 60-nya juga masih melengkung ke atas. Dengan kondisi seperti ini karena volume juga meningkat, ada peluang lanjut naik ya. Targetnya 4.200. Kalau ditanya apakah bisa spek buy, udah tinggalan. Kalau Bapak Ibu mau ke Atlas mepet ya bisa aja, silahkan. Pokoknya kalau dia turun dari EMA 60-nya ini, supportnya ada di 3.800, tapi support kuatnya ada di 3.600. Ya bisa juga spek buy dan cut loss kalau dia tutup di bawah 3.800. Nggak perlu nunggu sampai 3.600 ya. Jadi kalau ini jadi swing low-nya ya lanjut harusnya. Targetnya minggu depan 4.200 untuk BSSR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMMT yang ditutup terkoreksi 2,24% ke harga 1.090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMMT ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMMT juga ini menurut saya ada peluang untuk rebound, karena dia harus rebound, karena kalau dia turun dari 1090 itu peluangnya bisa ya memang terdekat ke 1000 tapi cukup dalam kan, targetnya bisa ke 900 menguji EMA 60 nya ini bahaya juga dia di sini. Ini juga ada gap di 1000 ya. Terdekat dulu dia ke 1000. Jadi apakah bisa spek buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu minat ya, cut loss-nya tipis saja tuh, sekitar 3%. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1090, jual aja. 1080, 1070 udah jualan. Kalau mau bagus SMMT itu Senin harus rebound biar terjadi ini pola ascending triangle atau bullish penannya ini tiangnya di bisa pattern flag, bisa seperti ini gambarannya. Ya harus rebound, dan kalau mau bagus dia harus breakout lagi 1.200. Kalau dia breakout 1.200, confirm pola pattern flag, lanjut tuh targetnya 1.400 ya. Ini bisa risk reward seperti ini. Cuman ya harus disiplin cut loss karena ini harga saham juga udah di area tinggi ya. Jadi kalau dia sampai melorot turun distribusi itu ya sampai itu bisa 900 dan 800 ini. Bahaya pokoknya kalau nggak pakai cut loss di saham yang udah naik tinggi seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk SSMT cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi
portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, hari Minggu besok tanggal 5 Juni saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Juga ada rekomendasi setiap hari Senin di grup itu untuk saham yang bisa di swing trade. Jadi kalau tertarik join, bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan happy weekend.